Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan 3 orang, yaitu saya Mufti Rustom Maisa dengan NPM D1A 019014 dan teman saya yaitu Andre Junior Gustari dengan NPM D1A 019030 dan teman saya Rifki Jorgi Pradana dengan NPM D1A 019048. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Baiklah, pertama kita akan bahas distribusi peluang diskrit, yaitu distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat. Yang pertama, percobaan atau kejadian hanya dilakukan satu kali. Outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 kurang P. Soal, distribusi Bernoulli adalah distribusi peluang diskrit yang paling sederhana. Contohnya, misalnya dari 100 orang pelamar kerja akan diterima 30 orang pelamar. Misalkan Andi adalah salah seorang pelamar kerja tersebut, berapakah peluang Andi diterima? Pembahasan, diketahui P sama dengan 30/100. Kita sederhanakan menjadi 3/10. Maka, untuk nilai Px sama dengan X, yaitu Px 1 kurang P pangkat 1 kurang X. Untuk nilai Px sama dengan 1 sama dengan 3/10 pangkat 1 dikali 1 kurang 3/10 pangkat 1 kurang 1. Maka kalau disederhanakan itu menjadi 3/10. Selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial harus memenuhi syarat. Yang pertama, percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P, tetap konstan atau tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P. Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Banyaknya X sukses dalam n pengulangan suatu percobaan binomial disebut sebagai variabel random binomial. Soal, seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah pembahasan. Pada kejadian di atas, kondisi sukses adalah keadaan di mana penjaga gawang mampu menahan tendangan. Peluang sukses P sama dengan 3/5. Maka peluang gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 3/5 sama dengan 2/5. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan atau X sama dengan 3 dari 5 kali tendangan, itu N sama dengan 5 adalah P dengan nilai parameter yaitu X sama dengan 3 dan N sama dengan 5 sama dengan 5 kombinasi 3 dikali 3/5 pangkat 3 kali 2/5 pangkat 5 kurang 3. Kita sederhanakan yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial dikali 3/5 pangkat 3 dikali 3/5 pangkat 2. Hasil faktorialnya yaitu 10 dikali 27/125 dikali 4/25. Maka didapatlah hasil peluangnya yaitu 216/625. Selanjutnya yaitu distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif harus memenuhi syarat. Eksperimen terdiri dari serangkaian percobaan yang saling bebas. Setiap percobaan hanya menghasilkan satu dari dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P. Tetap konstan dalam setiap percobaan. Eksperimen terus berlanjut sampai sejumlah total R sukses diperoleh, di mana R berupa bilangan bulat, jadi jumlah suksesnya tertentu sedangkan jumlah percobaannya random. Soalnya, probabilitas campuran beton tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. Berapakah probabilitasnya? Ada 2 dari 4 campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak. Pembahasan, probabilitas sukses yaitu P sama dengan 3/4. Probabilitas gagal yaitu Q sama dengan 1 kurang 3/4. Untuk nilai P atau peluangnya yaitu dengan parameter X sama dengan 2,
N sama dengan 4 dan P sama dengan 3 per 4, itu sama dengan 4 kombinasi 2 dikali 3 per 4 pangkat 2 dikali 1 per 4 pangkat 4 kurang 2. Sedangkan dapatlah hasil 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Terus hasil faktorinya dikali lagi dengan 3 per 4 pangkat 2 dikali dengan 1 per 4 pangkat 2, sehingga 6 dikali 9 per 16 dikali 1 per 16, maka didapatkan hasil akhir yaitu 27 per 128. Selanjutnya yaitu distribusi geometrik. Pada eksperimen binomial negatif, percobaan terus dilakukan hingga diperoleh sejumlah sukses R. Namun, pada eksperimen geometrik hanya cukup diperoleh satu R, yaitu R sama dengan 1. Untuk soal, dalam suatu proses produksi, diketahui bahwa rata-rata 1 di antara 100 butir hasil produksi cacat. Berapa peluang memeriksa 5 butir dan baru menemukan yang cacat pada yang kelima? Pembahasan distribusi geometri dengan X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01. 0,01 kita dapat dari 1 per 100. Sehingga peluangnya yaitu dengan parameter X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01 sama dengan 0,01 dikali 1 kurang 0,01 pangkat 5 kurang 1, sehingga kita dapatkan 0,01 dikali 0,99 dipangkat 4, sehingga hasil perkalian tadi didapatlah hasil akhir yaitu 0,0096. Selanjutnya yaitu distribusi hipergeometrik. Dibentuk oleh suatu eksperimen yang memenuhi kondisi berikut. Populasi berukuran N. Setiap anggota populasi dapat dinyatakan sebagai sukses atau gagal, dan terdapat M buah sukses dalam populasi, sehingga P sama dengan M per N. Suatu sampel berukuran N dipilih dari S populasi, tanpa pergantian di mana setiap himpunan bagian beranggota N, yang dapat dibentuk dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Soal, sebuah kotak berisi 50 bola, 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Pembahasan, N sama dengan 50, N kecil sama dengan 4, K sama dengan 5, dan X sama dengan 2. P dengan nilai X sama dengan 2, yaitu sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 50 kurang 5 kombinasi 4 kurang 2 dibagi 50 kombinasi 4, sehingga disederhanakan yaitu 5 kombinasi 2 dikali 45 kombinasi 2 dibagi 50 kombinasi 4, sehingga 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikalikan dengan 45 faktorial per 43 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian dibagi dengan 50 faktorial per 51 faktorial dikali 4 faktorial, sehingga didapat hasil yaitu 10 dikali 990 per 230.300, sehingga hasil perkalian tadi yaitu 9.900 dibagi 230.300, sehingga didapatkanlah hasil yaitu 0,043. Bahasan terakhir yaitu tentang distribusi Poisson. Jika satu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam daerah tertentu atau selama interval tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Interval dapat berupa waktu, jarak, luas, maupun volume. Ciri-ciri distribusi Poisson yaitu: pertama, digunakan pada percobaan binomial jika N besar dari 50 dan P kecil dari 0,1. Kedua, percobaan bersifat random atau acak, misalnya kedatangan pasien di rumah sakit, kedatangan mobil di pom bensin, kedatangan mahasiswa di perpustakaan, atau jumlah telepon yang masuk. Ketiga, percobaan bersifat independen. Keempat, variabel berupa diskrit. Kelima, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi,
maka lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E sama dengan 2,718. Soal: sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut akan mendapatkan komplain dari 50 pelanggan ketika mengirimkan barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggannya sebanyak 1.000 barang, hitunglah peluang toko tersebut mendapat komplain dari 7 pelanggan. Pembahasan: diketahui P sama dengan 50 per 10.000 sama dengan 0,005. Selanjutnya N sama dengan 1000, sehingga lambda sama dengan N kali P, yaitu 1000 dikali 0,05. Maka didapatkanlah lambda yaitu 5. Dengan demikian, untuk nilai peluang atau P dengan parameter X sama dengan 7 sama dengan lambda pangkat min lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Maka lambda pangkat min 5 dikali lambda pangkat 7 dibagi 7 faktorial, sehingga didapatkanlah 526,4021 dibagi 5040, sehingga mendapatkan hasil 0,1044. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Refki Georgi Pradana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu macam-macam distribusi peluang kontinu. Yang pertama yaitu distribusi normal. Distribusi normal atau biasa disebut distribusi Gauss merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Karena memang distribusi ini adalah yang paling banyak digunakan sebagai model bagi data real di berbagai bidang, seperti nilai skor berbagai pengujian dan berbagai ukuran dan indikator ekonomi. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui suatu distribusi normal dengan mean sama dengan 50 dan standar deviasi sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dicari nilai Z yang berpaduan dengan X1 sama dengan 45 dan X2 sama dengan 62 adalah Z1 sama dengan 45 dikurang 50 dibagi 10 menghasilkan min 0,5. Dan selanjutnya Z2 sama dengan 62 dikurang 50 dibagi 10 menghasilkan 1,2. Selanjutnya peluang X lebih dari 45 kurang dari 62 sama dengan peluang X lebih dari min 0,5 kurang dari 1,2. Menghasilkan P Z kurang dari 1,2 dikurang P Z kurang dari min 0,5 mendapatkan nilai 0,8849 dikurang 0,3085 dan menghasilkan nilai akhir yaitu 0,5764. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi gamma dengan penjelasan singkat, yaitu tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Misalnya dalam situasi distribusi hasil eksperimen bidang teori antrian dan keandalan yang tidak simetris ataupun tidak menunjukkan kecenderungan simetris, maka distribusi gamma lebih tepat menjadi solusinya. Contoh soalnya sebagai berikut. Suatu panggilan telepon datang pada papan switching mengikuti proses Poisson dengan rata-rata 5 sambungan datang tiap menit. Tentukan peluang hingga 1 menit berlalu baru 2 sambungan yang datang. Penyelesaiannya sebagai berikut. Proses Poisson dapat diterapkan dengan menunggu 2 kejadian Poisson terjadi mempunyai distribusi gamma dengan theta sama dengan 1/5 dan alpha sama dengan 2. Misalkan X adalah selang waktu sebelum 2 panggilan telepon datang. Peluangnya adalah P peluang X kurang dari X sama dengan integral X0 1 per theta kuadrat dikali epsilon pangkat min X pangkat theta dx. Sehingga P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan
25 integral 10 dikali epsilon min 5x dx sama dengan 1 dikurang epsilon min 5 1 dikurang epsilon pangkat min 5 kali 1 dikali 1 tambah 5 menghasilkan 0,96. Selanjutnya distribusi C kuadrat. Kuadrat adalah teknik analisis komputasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Menurut Sudijono 2008, suatu ukuran mengenai perbedaan yang terdapat antara frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan disebut C kuadrat, X kuadrat. Berikut contoh soalnya. Berikut adalah data banyak mahasiswa dalam pemakaian 3 jenis handphone di 3 kelas. Apakah proporsi pemakaian handphone BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas tersebut sama? Lakukan pengujian proposal dengan taraf nyata 5%. Dan data banyaknya mahasiswa sebagai berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya, penyelesaiannya sebagai berikut. Pertama, kita melakukan perumusan hipotesis. H0 sama dengan proporsi pemakaian BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas adalah sama. H1 adalah proporsi pemakaian BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Hitung nilai yang diharapkan untuk terjadi. E11 sama dengan 40 dikali 45 per 125 sama dengan 14,4. Dihitung seterusnya hingga E33. Untuk pengujian hipotesis dihitung dengan cara X kuadrat sama dengan 20 dikurang 14,4 kuadrat dibagi 14,4 hingga 15 dikurang 9,8 kuadrat dibagi 9,8 dengan menghasilkan 19,76. Selanjutnya sebagai berikut, alfa sama dengan 5% dan sehingga nilai alfa sama dengan 0,05. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang alfa, beta dikurang 1, K dikurang 1 sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05, 3 min 1, 3 min 1 sama dengan X kuadrat 0,95 dikali 4, sehingga X kuadrat tabel sama dengan 9,49. Kriteria pengujian. Tolak H0 jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel. X kuadrat hitung lebih dari sama dengan X kuadrat tabel. 19,76 lebih dari sama dengan 9,49. Kesimpulan, H0 ditolak. Ada proporsi pemakaian BB, Samsung, dan Nokia di 3 kelas yang tidak sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Andre Junior Gusari, MPMG 1A 019030 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, dengan faktor bentuk lambda sama dengan 1 dan faktor skala beta sama dengan 1 per lambda. Rata-rata min X dapat dicari dengan 1 per lambda. Soal, toko CD, Beat the Hits, tengah mengadakan diskon besar-besaran sehingga kedatangan pengunjung yang berdistribusi eksponensial meningkat dari biasanya menjadi 8,4 per 35 menit. Berapa probabilitas kedatangan pengunjung dalam selang waktu 8 menit atau lebih? Diketahui X0 sama dengan 8 menit, lambda sama dengan 8,4 per 35 menit sama dengan 0,24 per menit. Ditanyakan, P sama dengan X lebih besar dari 8 menit. Jawab, P, X lebih besar dari X0 sama dengan 1 kurang Epsilon lambda X0. P, X lebih besar dari sama dengan 8 sama dengan 1 Epsilon pangkat min 0,24 dan kurung 8. P, X lebih besar dari sama dengan 8 sama dengan 1 min 271,828 pangkat min 1,92 sama dengan 0,85. Jadi P sama dengan 0,85. Selanjutnya distribusi Weibull.
Distribusi Weibull biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, rusak atau mati. Distribusi Weibull memiliki parameter lambda dan k, di mana parameter lambda dan k tersebut lebih besar dari 0. Soal, pengukuran kecepatan angin dilakukan untuk menghitung kekuatan struktur lepas pantai terhadap beban angin. Diperoleh data parameter Weibull, alfa sama dengan 25 meter per sekon dan beta sama dengan 1. Hitunglah probabilitas kecepatan angin sekurang-kurangnya 35 menit per sekon. Penyelesaian, diketahui alfa sama dengan 25, B sama dengan 1, X sama dengan 35. Ditanya, X lebih besar dari 35. Jawab, P dalam kurung X lebih besar dari 35 sama dengan 1 kurang FW dalam kurung 35,0,1 1 min 1 dikurang 1 1 dikurang dalam kurung 1 kurang E 35 per 0,1 dalam kurung 25 E dikurang 3,997 P sama dengan 0,018 P 1,8%. Jadi probabilitas kecepatan angin sekurang-kurangnya 35 menit per sekon ialah 1,8%. Baiklah, selanjutnya distribusi log normal. Distribusi log normal menggunakan dua parameter, yaitu S yang merupakan parameter bentuk dan T sebagai parameter lokasi, yang merupakan nilai tengah dari suatu distribusi kerusakan. Distribusi ini memiliki berbagai macam bentuk sehingga sering dijumpai data yang sesuai dengan distribusi Weibull, juga sesuai dengan data dalam distribusi log normal. Untuk contoh soal, kita menggunakan data curah hujan maksimum XI yang digunakan pada distribusi probabilitas Gumbel, dan kita akan coba hitung hujan rencana periode ulang 2 tahun menggunakan metode distribusi probabilitas log normal. Dan dapat kita lihat data curah hujan maksimum XI pada tabel berikut. Jawab, hitung nilai rata-rata log X. Log X sama dengan sigma log XI per N sama dengan 21,9711 per 10 sama dengan 2,1971. Hitung X log X. S log X sama dengan sigma log XI dikurang log X pangkat 2 per 10 dikurang 1 sama dengan 0,1688 per 9 sama dengan 0,1369. Nilai KT berdasarkan nilai T yang diambil dari lampiran tabel variabel reduksi Gauss. Nilai T untuk beberapa periode ulang tahun sebagai berikut. Untuk T sama dengan 2, maka nilai KT sama dengan 0. Hitung hujan rencana. Hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun X2 yaitu log X2 sama dengan log X ditambah dalam kurung KT dikali S log X sama dengan 2,1971 ditambah 0 dikali 0,1369 sama dengan 2,1971 dan didapatkanlah X2 sama dengan 157,440. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.